Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Lokasi pohon dunia dan reruntuhan yang kembali bersifat abadi dan tidak berubah di alam semesta. Orang tua itu berkata, setelah menentukan lokasi pohon dunia dan mengembalikan reruntuhan, dengan referensi, peta distribusi pohon Dao dari zaman ke-16 dapat disesuaikan dengan kekosongan terakhir dari zaman ke-17. Dengan ini, seharusnya tidak sulit untuk menemukan lokasi Tai. Kinmu mengangguk dan pikirannya menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, temukan Tai, Tai pasti punya cara untuk membangunkan si lumpuh. Begitu aku menghabisi hutan monumen ini, aku bisa menyelamatkan si lumpuh. Meski kedengarannya sangat mudah, lelaki tua dan perempuan tua itu tahu kesulitannya. Tai tidak ditekan di sini, jadi dia pasti ditekan di tempat lain. Ada Tai yang melanggar batasan di sini, tetapi tidak ada di sana, jadi Kinmu harus melanggar batasan tersebut. Mungkin ada bahaya dalam perjalanan ini, biarkan Little Sang menemanimu. Orang tua itu berkata, meskipun sang kecil memperoleh daunnya dengan membunuh, dia bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Dengan dia menemani tuan muda, akan ada lebih sedikit bahaya dalam perjalanan ini. Selain itu, dia akrab dengan pembagian pohon, jadi dia dapat membantu tuan muda menemukan perubahan besar lebih cepat. Kinmu mengangguk. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membawa Tuan Sang pergi. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tersenyum. Semuanya, bisakah kalian memberitahuku pohon Dao siapa yang merupakan pohon Dao ke-8? Termasuk babi dan si cacat, hanya ada 7 orang di desa itu, tetapi ada 8 pohon Dao. Jelas bahwa ada orang ke-8 selain ke-7 orang ini. Wanita itu tersenyum. Tuan muda bercanda lagi. Hanya ada kita di sini, bagaimana mungkin ada orang ke-8? Kinmu tercengang dan melihat ke arah yang lain. Gadis bertanduk kambing itu berkata, tidak ada orang ke-8 di sini. Kepala babi di piring berkata, kami tidak akan berbohong kepada tuan muda, sebenarnya tidak ada orang ke-8 yang Anda sebutkan. Tidak hanya tidak ada orang ke-8, juga tidak ada pohon Dao ke-8. Hati perempuan tua itu tergerak sedikit dan dia buru-buru berkata, tuan muda selalu mengatakan ada 8 pohon Dao, mungkinkah tuan muda tidak berbohong kepada kita? Kinmu tidak dapat menahan tawa, sudah lama aku katakan pada kalian semua bahwa aku adalah orang yang baik hati, murah hati, dan penuh belas kasihan. Bagaimana mungkin aku berbohong pada kalian semua? Tunggu sebentar, tidakkah kalian semua tahu bahwa di desa kalian ada 8 pohon? Ekspresi wanita tua itu serius dan dia menganggukkan kepalanya. Yang lain pun menganggukkan kepala dan suasananya agak menyesakkan. Orang tua itu berkata, selama ini kami mengira tuan muda berbohong kepada kami, jadi kami mengatakan ada 8 pohon. Namun, di mata kami, hanya ada 7 pohon di sini dan yang dikurung di sini hanyalah kami bertujuh. Kinmu merasakan firasat buruk dan bertanya dengan suara berat, kamu tidak bisa melihat pohon ke-8. Semua orang menggelengkan kepala. Suasananya menjadi lebih menyesakkan. Alasan mengapa Kinmu dapat melihat pohon Dao adalah karena mata vertikal di antara kedua alisnya begitu kuat sehingga ia bahkan dapat melihat melalui kekacauan primal. Namun, mereka tidak memiliki mata dewa yang begitu kuat. Gadis itu tiba-tiba tersenyum. Tuan muda, Anda bercanda, kan? Jangan membuatnya takut. Kepala babi di piring itu tiba-tiba bergetar dan kedua telinga babi itu menempel di matanya, memperlihatkan sebuah garis ketika ia diam-diam melihat sekeliling. Pikiran Kinmu bergerak sedikit dan menarik kembali jalur pedangnya. Dewa babi ini langsung merasakan luka pedang yang menghalangi pemulihan tubuh jasmaninya menghilang dan segera menyatukan kembali tubuh jasmaninya. Kinmu tersenyum dan berkata, kemungkinan besar aljabarku berasal dari sekte martial Battle Heaven Master Zuocha, jadi perhitunganku salah. Aku bisa membawa seseorang keluar dari sini dan membawa kalian semua keluar, tetapi aku harus memecahkan hutan obelis. Aku belum memiliki kemampuan itu. Aku hanya bisa merepotkan semua orang untuk tetap tinggal di sini. Ketika aku memiliki kemampuan yang cukup, aku akan kembali untuk memecahkan hutan obelis dan menyelamatkan semua orang. Lelaki tua itu berjalan ke kaki pohon dan mengerutkan kening. Ia tersenyum pahit dan berkata, alasan aku tinggal di sini adalah untuk menjaga si lumpuh. Jika ia tidak bangun, aku tidak bisa pergi. Bahkan jika tuan muda telah memecahkan hutan obelis, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dia duduk di atas batu dan menyalakan sebatang rokok. Dia menghisap hokahnya dan sesekali memandang Kinmu. Wanita tua itu datang ke kaki pohon lain dengan tubuh gemetar dan terkekeh. Monster tua, aku akan tinggal di sini untuk menemanimu. Dia duduk dan berjemur di bawah sinar matahari dengan malas. Dia mengangkat tangannya untuk melepas jepit rambut di kepalanya.
Sang Jun berjalan keluar desa dan berkata, saya akan menunggu Tuan Muda di luar desa. Tuan Muda, jangan menunda terlalu lama. Su Santong membawa pohon daunnya dan berkata sambil tersenyum, pertempuran ini seperti persahabatan tanpa pertengkaran. Saya, Su Tua, telah berbuat salah kepada Tuan Muda di masa lalu. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Saya akan pergi dan menanam pohon saya terlebih dahulu. Gadis pelayan itu memegang buah daunnya dan melompat ke pohon daunnya. Dia tersenyum dan berkata, aku masih harus menggantungkan buah dauku di pohon. Wanita itu menghela napas dan berkata, awalnya saya ingin mentraktir Tuan Muda dengan makanan sederhana, tetapi banyak hal telah terjadi. Tuan Muda, saya perlu merapikan pakaian orang lumpuh itu. Setelah pakaian orang lumpuh itu dicuci, saya akan menggantungnya di pohon dao orang lumpuh itu untuk dikeringkan. Ia membawa baskom dan datang ke pohon jalan si cacat untuk menggantungkan pakaian si cacat di atasnya. Setelah melakukan semua ini, wanita itu datang ke pohon di samping sumur tua dan mengambil palu untuk memukul pakaian lainnya. Di pintu masuk desa, Sang Jun berdiri di bawah pohon jalan setapaknya dengan urat-urat di tangannya. Hanya ada setengah pisau yang tersisa di tangannya. Meskipun pisau itu telah dipotong oleh Kinmu, itu tidak banyak berpengaruh pada kemampuannya. Gadis kecil itu menjulurkan kepalanya dari atas pohon dao miliknya. Ekspresinya tampak gugup saat dia menatap tindakan Kinmu. Lelaki tua itu sedang menghisap pipa air sementara perempuan tua itu sedang menyisir rambutnya. Su Santong telah menanam pohon dao miliknya dan berubah menjadi seekor babi hutan hitam yang menggunakan hidung dan taringnya untuk mendorong tanah, memadatkannya. Akan tetapi, matanya yang kecil berputar-putar secara acak. Wanita tua itu mengetuk-ngetuk pakaiannya, tetapi dia lupa menambahkan air. Di mata mereka, Kinmu menggerakkan kakinya dan tiba di tempat kosong. Tidak ada apapun di sana, tetapi Kinmu mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke depan dengan lembut. Semangat semua orang langsung tinggi. Tiba-tiba, Kinmu seperti menyentuh sesuatu. Pohon dao tersembunyi ke-8. Tepat saat ujung jari Kinmu menyentuh pohon dao, 6 sosok tiba-tiba muncul. Gadis kecil itu melompat turun dari pohon seperti burung layang-layang yang menyambar air. Sosoknya menempel di tanah dan dengan ketukan jari kakinya, dia terbang dan menggigit ujung lidahnya. Darah dao menyembur keluar dan mengolesi buah dao di tangannya, menyebabkan buah dao bersinar terang. Wanita itu mengangkat tongkatnya dan langkah kakinya terhuyung-huyung. Sosoknya berputar seperti angin sambil meraung berulang kali dan mengayunkan tongkatnya untuk menghantam tempat yang disentuh Kinmu. Su Santong meraung marah dan mencabut pohon dao yang baru saja ditanamnya dan berubah menjadi babi hutan hitam yang dapat berdiri tegak di atas langit dan bumi. Dia berdiri dan mengangkat pohon dao untuk menyapu ke arah jari-jari Kinmu. Pada saat yang sama, pisau patah milik Sang Jun, hokah milik lelaki tua itu, dan jepit rambut milik wanita tua itu semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Keenamnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada saat mereka mengepung Kinmu tadi. Mereka tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan. Pohon dao yang tersembunyi di antara mereka telah tersembunyi selama miliaran tahun dan tidak pernah mereka sadari. Dapat dilihat bahwa kemampuan pihak lain benar-benar tak terduga. Jika mereka dijaga oleh pihak lain, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada pihak lain. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan pohon dao pihak lain, menghancurkan buah dao pihak lain, dan menghancurkan jalan dao pihak lain. Ledakan, riak-riak yang sangat dahsyat menyebar dan badai menerjang, menyebabkan pakaian Kinmu berkibar saat dia berdiri di samping pohon dao. Dia terpaksa mundur terus-menerus. Kinmu mundur jauh-jauh untuk menahan dampak tirani ini. Ketika badai mereda, dia bisa melihat bahwa dia sudah mundur ke luar desa. Dia membuka mata vertikal di antara kedua alisnya dan melihat ke sekeliling. Dia melihat bahwa pohon dao masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Dia tidak dapat melihat siapapun di sekitar pohon dao. Kinmu tercengang dan mencari dengan saksama. Dia melihat gadis itu tergantung di pohon daunnya dengan satu kaki terbuka. Dia masih memegang buah daunnya di tangannya dan pingsan. Wanita itu menancapkan dirinya di dalam sumur dan memegang palu itu erat-erat. Palu itu tertancap di mulut sumur. Sang Jun duduk terlentang di bawah pohon dao miliknya. Tangannya yang memegang pisau berdarah dan matanya kosong. Pisau patah di tangannya telah hancur total dan gagang pisau telah berubah menjadi pecahan-pecahan. Jepit rambut wanita tua itu tertancap di tengah alisnya dan napasnya seperti gossamer. Pipa air pria tua itu pecah dan kepalanya terbentur batu besar tempat ia sering duduk, berdarah deras. Taring Su Santong patah semua, dia memeluk pohon dao dan pingsan. Kinmu tercengang. Dalam sekejap itu,
keenam praktisi Dao Agung semuanya kalah dan terluka. Tuan muda tertua, lelaki tua itu duduk dengan gemetar. Lengannya gemetar, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mengisi pipa dengan tembakau. Namun, pipa airnya pecah, dan tembakaunya mengalir keluar. Suaranya serak, dan ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Itu pohon Dao Tuan muda. Dia selalu ada di sini. Hehe, bajingan tua ini. Qin Mu melihat sekelilingnya dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada matahari yang sedang menggantung tinggi di langit. Api matahari berkobar, dan mungkin telah menyala selama 10 era jagat raya. Siapa yang tahu berapa miliar tahun api itu telah menyala sejak era ke-7? Menurut aturan, matahari seharusnya sudah lama padam, mati, menguap, dan akhirnya berubah menjadi ruang hampa. Namun, matahari ini masih hidup sampai sekarang, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa matahari ini adalah sesuatu yang mencurigakan. Tuan muda tidak ada di sini. Qin Mu tiba-tiba berkata, dia hanya meninggalkan mata dan pohon daunnya di sini. Lelaki tua itu berjuang untuk bangkit dan menatap matahari di langit. Ia mendesah putus asa, suaranya serak saat berkata, aku sudah terlalu lama terkungkung di sini, jadi aku tidak bisa dibandingkan dengannya lagi. Hehe, dulu aku setenar dia, tapi sekarang aku tidak bisa dibandingkan dengan salah satu matanya. Dia sangat kesepian. Karena sebuah janji, dia telah menjaga si cacat selama 10 zaman semesta. Selama 10 zaman semesta ini, dia telah meninggalkan kultivasinya dan tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Agung yang setenar dia saat itu. Kekecewaan di hatinya dapat dibayangkan. Sebenarnya, Qin Mu juga tahu bahwa lelaki tua itu telah dipuja sebagai monster tua oleh orang-orang di sini. Dia seharusnya menjadi tokoh yang sangat terkenal di zamannya, itulah sebabnya banyak orang telah mendengar legenda tentangnya. Namun, di antara semua orang di desa kecil ini, orang yang memiliki kemampuan terkuat bukanlah dia, melainkan Sang Jun. Meskipun Sang Jun hanya memiliki satu buah dao dan satu pohon dao, kemampuannya sudah berada di atas praktisi dao lainnya di desa. Ini juga alasan mengapa Qin Mu ingin membawa Sang Jun pergi. Qin Mu melangkah maju dan mencabut jepit rambut di bagian tengah alis wanita tua itu untuk mengobati lukanya. Kemudian, dia menepuk bahu pria tua itu. Orang tua itu kembali sadar dan berkata dengan suara sedih, saya tidak bisa mengantar Tuan Muda pergi. Yang lainnya berjuang untuk bangkit dan mengirim Qin Mu ke pintu masuk desa. Sang Jun berdiri dengan susah payah dan terdiam sejenak sebelum berkata, aku tidak punya pisau lagi, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa banyak membantumu. Selain itu, niat membunuhku terlalu kuat dan aku punya banyak musuh. Aku hanya akan membawa bencana bagimu. Qin Mu tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga punya banyak musuh. Aku khawatir musuhku lebih banyak darimu. Sang Jun ragu-ragu sejenak, dan Qin Mu menatapnya dengan ekspresi tenang. Sang Jun, kamu menjadi pemalu setelah membunuh jalan menuju Dao. Alasan mengapa kamu takut pada dunia luar bukanlah karena kamu telah kalah dari Tuan Muda tertua, tetapi karena kamu takut kembali ke dunia luar. Sang Jun terdiam. Sekalipun kamu telah membunuh jalan menuju Dao dan mengolah surga ke-36 dari jalan pembunuhan, hati Daomu masih kurang. Tatapan mata Qin Mu tajam, kamu merasa bahwa zaman ke-16 telah dihancurkan oleh tanganmu, dan karena itu, kamu merasa bersalah dan malu untuk keluar dari sini. Yang menyegel dan menekanmu bukanlah Tuan Muda, tetapi kamu menemukan sangkar untuk dirimu sendiri dan memenjarakan dirimu sendiri. Kamu bukan lagi Sang Jun yang membunuh jalannya menuju Dao di masa lalu. Bahkan jika kamu keluar dari sini, kamu tidak akan dapat mencap Daomu ke dalam kehampaan pamungkas dan menjadi seorang praktisi Dao. Suara Sang Jun serak, lalu apakah kamu masih membutuhkanku? Qin Mu berjalan melewatinya, tentu saja aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan Tai. Aku juga membutuhkan pisau paling tajam di dunia. Kau bukan lagi pisau itu, tapi aku bisa menggilingmu menjadi pisau itu. Ikuti aku bisa membiarkanmu keluar. Sang Jun mengikutinya dari dekat, seperti bayangannya. Tak lama kemudian, mereka berjalan memasuki hutan obelis. Sang Jun bersembunyi di balik bayangannya. Keduanya berjalan mengikuti langkah kaki yang sama. Mereka melangkah maju bersamaan, dan dengan irama yang sama, mereka perlahan menghilang ke dalam hutan obelis. Di luar desa, ketika semua orang melihat mereka berdua menghilang, Susan Tong tiba-tiba berkata, Tuan Muda ke-7 Istana Miro adalah orang yang aneh. Dia memang orang yang aneh. Wanita tua itu mendesah, dia jelas merupakan pasukan musuh, tetapi sulit bagi orang untuk membencinya. Mereka bukan hanya tidak bisa membencinya, tetapi mereka juga ingin berteman dengannya. Wanita itu tertawa, ini pertama kalinya aku melihat orang aneh seperti itu. Sayang sekali mereka sudah menikah. Kalau tidak,
Yaya bisa saja menemukan suami yang baik. Gadis itu meludah dan bersembunyi di balik pohon dengan wajah memerah. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan terbatuk-batuk keras saat mereka tertawa.